Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1x24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Selamat sore, sobat-sobat semua dan para peserta webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu kita lagi, dan ada yang cukup menarik di sini di mana kita akan membahas tidak hanya spesifik pada satu emiten, tapi kita akan membahas satu sektor yang cukup menyumbang cukup banyak devisa bagi Indonesia, dengan judul diskusi kita pada hari ini yaitu adalah tantangan dan realitas di sektor kelapa sawit. Bersama saya Yosua Zizoki, analis dari Samuel Sekuritas. Nah, saat ini kita sudah kedatangan beberapa panelis yang akan menjadi diskusi panel ya untuk pada hari ini, dan kita akan perkenalkan satu persatu. Yang paling pertama mungkin Pak Joko Supriyono selaku Ketua GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Beliau sudah lama menjabat juga dan juga sudah punya pengalaman yang sangat banyak di bidang kelapa sawit. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Mantap. Oke, lalu yang kedua, nanti diskusi panel kita akan ada juga dari CEO dari PT Nusantara Sawit Sejahtera, Pak Teguh Patriawan. Beliau sudah menjadi Direktur Utama di Nusantara Sawit Sejahtera Tbk sejak 2008 dan punya pengalaman cukup banyak ya di dunia sawit. Yang terakhir mungkin CEO dari perkebunan dari Sinarmas Smart Tbk. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore. Oke, selanjutnya ada dari Direktur dari PT Triputra Agro Persada, Pak George Utomo, dan beliau ini sudah bergabung dengan Triputra Agro Persada dari tahun 2007 hingga sekarang menjadi direktur di perusahaan tersebut. Selamat sore Pak George. Selamat sore. Sore. Nah, dan juga ada dari STA Resources, Pak Mosfly Eng, dan beliau ini sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak juga, hampir 22 tahun lebih ya dari pengalamannya di industri perkebunan ini, dan sekarang menjabat sebagai CEO dari STA Resources. Selamat sore Pak Mosfly. Selamat sore Pak. Oke. Dan hari ini juga nanti kita kebagi dua sesi. Sesi pertama pemaparan dan yang kedua akan diskusi panel. Dan diskusi panel nanti akan dimoderasi oleh Pak Budi Frensidi selaku Komisaris Independen dari PT Samuel Asset Management. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mas Yosua, terima kasih. Oke, dan untuk mempersingkat waktu karena kita cukup padat hari ini dan juga banyak yang akan didiskusikan, kayaknya cukup menarik pada hari ini. Jadi mungkin hari ini kita langsung dari pemaparan dari Bapak Joko Supriyono untuk membahas perkembangan dan outlook industri CPO di Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Joko. Terima kasih. Kalian, rekan-rekan narasumber, ada Pak Teguh, Pak Jos, Mas Piang ya. Pak Joko, mohon maaf, bisa mic-nya boleh didekatkan lagi Pak? Suaranya kurang terdengar Pak. Oke, terima kasih. Suaranya apakah jelas? Siap, mantap. Baik, jadi saya akan menyampaikan beberapa hal saja karena ini semuanya sudah para pakar di sini. Jadi saya yang mungkin dari saya nanti beberapa informasi ya. Jadi
Mudah-mudahan nggak terlalu perlu banyak waktu. Mungkin akan share screen. Nah, Mbak Renita bisa mulai share screen. Ya, jadi sesuai dengan yang diminta oleh Samuel Sekuritas untuk memberikan informasi gitu ya, update atau perspektif mengenai industri kelapa sawit atau sektor kelapa sawit di Indonesia antara tantangan dan realitas. Jadi ini ya, jadi eh, lanjut, Mbak, saya akan langsung aja. Jadi sebenarnya kalau lanjut ya, ya saya pikir ini mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita bicara sektor kelapa sawit, industri kelapa sawit Indonesia, menurut saya sih dalam beberapa tahun terakhir ini cukup menggembirakan gitu ya, karena kinerjanya eh, menunjukkan eh, sesuatu yang positif gitu ya, dan terutama kalau kita lihat ini kita lihat trade balan Indonesia itu menurut saya sih kontribusi dari sektor kelapa sawit, industri sawit cukup signifikan ya, cukup signifikan. Karena dengan begitu maka trade balan Indonesia itu surplus ya, paling tidak dalam 3 tahun terakhir. Bahkan tahun lalu surplus 55 miliar dolar dan itu kontribusi sawit sebesar 39,2 miliar dolar. Jadi kita bisa membayangkan betapa kalau misalnya sektor sawit atau industri sawit ini tidak ada di Indonesia, pasti Indonesia ya akan merah terus. Itu yang kalau garis merah yang defisit di bawah nol itu kan migas ya. Sektor migas itu merah terus. Jadi kalau misalnya kita nggak punya yang orange, ya pasti merahnya makin dalam. Jadi ini penting buat kita bahwa betapa sektor sawit mempunyai peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, ya khususnya dalam trade balance ini. Lanjut. Nah, saya sebelum bicara tantangan dan realitas, saya akan menyinggung sedikit mengenai peluang karena kalau kita membahas tantangan dan realitas, sebenarnya kita mesti tahu big picture-nya dulu. Jadi saya akan mulai dari peluang. Sebenarnya kalau kita bicara industri sawit ini, ya ke depan seperti apa, saat ini dan ke depan seperti apa. Menurut saya sih peluangnya masih cukup cukup besar ya, cukup prospektif lah. Paling tidak saya sebutkan di sini sektor sawit atau industri sawit kita itu masih punya peluang. Pertama tentu karena adanya demand, ya, global demand yang menurut saya sih masih akan tumbuh ya. Kemudian juga makin ke sini dengan berkembangnya riset itu penggunaan palm oil makin bervariasi ya, makin bervariasi ya. Kemudian juga sustainability di satu sisi memang sekarang ini menjadi burden ya, tapi apakah ini juga bisa menjadi peluang bisnis nanti akan kita lihat. Kemudian juga Indonesia sendiri khususnya juga domestiknya akan makin terus menggeliat. Next. Nah, jadi ini kalau tadi saya bilang mengenai wide usage of palm oil. Jadi sekarang Indonesia sendiri sudah cukup bangga gitu ya dengan bisa menggunakan biodiesel FAME sebagai blending 35% untuk solar di Indonesia. Ini menurut saya prestasi yang cukup membanggakan. Juga di luar biodiesel sekarang juga sedang dalam proses untuk dikaji terus ya, kemungkinan untuk menjadi fuel yang lain, misalnya seperti bioaftur atau bioetanol dan segala macam. Belum lagi turunan dari oleofood itu juga makin banyak lagi. Industri usage juga akan. Jadi ini menurut saya peluang ya. Dan sejauh mana ini bisa dimanfaatkan di Indonesia, risetnya sejauh mana dilakukan, kemudian nanti akan bisa dibawa kepada ranah komersial sehingga ini makin membuat value chain ya, value chain industri sawit Indonesia makin panjang dan itu dengan demikian kita makin kuat. Next. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa
berbicara mengenai peluang, ya, bahwa ke depan bahkan ini horizon sampai 2000 berapa itu ya 2030 ya. Kita lihat sebenarnya produksi ini vegetable oil itu trennya masih akan naik. Jadi kalau biru itu adalah production. Production itu sebenarnya hampir mirip dengan disappearance atau yang diproduksi seperti itu, yang dikonsumsi seperti itu ya. Kecuali memang ada fluktuasi stok yang di luar kebiasaan. Tapi sebenarnya bisa dikatakan bahwa tren produksi ini ya ini menggambarkan sebenarnya adalah tren disappearance. Jadi nah kita lihat bahwa sampai 2030 itu trennya masih naik ya, masih naik. Demikian juga yang merah. Yang merah ini adalah palm oil. Jadi kalau yang biru itu vegetable oil, yang merah ini adalah palm oil, sama juga trennya walaupun mungkin kemiringannya sedikit lebih datar gitu ya kalau yang untuk palm oil. Tapi message-nya adalah bahwa sebenarnya palm oil dan juga bagian dari vegetable oil itu sebenarnya peluang itu masih ada ke depan, growth-nya masih akan positif. Ini sejalan dengan tadi berbagai penggunaan yang makin meluas, pertambahan populasi yang makin besar. Lanjut. Nah, ini yang mesti nanti kita perlu diskusikan ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat dalam kurun waktu sampai hari ini ya, bahwa realitasnya memang produksi vegetable oil itu secara produksi memang trennya slope-nya itu makin mendatar ya, dibandingkan dengan di kurun waktu yang katakanlah 5 tahun sebelum 5 tahun sekarang ini. Demikian juga ekspor itu juga 5 tahun yang terakhir agak sedikit flat gitu ya, walaupun masih naik. Tapi sebenarnya ini nanti menjadi bahan diskusi bahwa kita lihat bahwa 5 tahun terakhir ini dan 5 tahun sebelum ini, berdasarkan itu kita bikin proyeksi tadi sampai 2030, trennya sih masih positif. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat Indonesia market share ya. Jadi sebelah kiri itu kalau kita bicara vegetable oil ekspor ya, kue ekspor vegetable oil 2021 sebanyak 101 juta ton. Itu sebenarnya palm oil mempunyai share 50%. Tapi kalau kita lihat dari produksi Indonesia, which is Indonesia palm oil dibanding dengan seluruh vegetable oil, itu produksi Indonesia 24% market share-nya. Nah yang menarik adalah yang sebelah kanan. Indonesia memproduksi 24% share untuk vegetable oil, tapi Indonesia itu menguasai market 30%. Ini penting ini sebenarnya kalau penguasaan market itu yang paling penting sebelah kanan. Jadi seberapa kita eksis di pasar dan itu Indonesia adalah termasuk yang paling besar 30% market share-nya. Next. Nah, kemudian juga peluang yang lain itu adalah ini era sustainability ya. Semua orang sekarang bicara sustainability. Nah, sebenarnya kalau di sawit ini di tengah-tengah tekanan sustainability, tuntutan sustainability sebenarnya ada nggak peluang? Saya melihat kemungkinan industri sawit atau sektor sawit juga bisa nanti berpartisipasi di dalam karbon market. Ya. Ini sebenarnya peluangnya ada. Nah, tinggal bagaimana Indonesia atau kita bisa memanfaatkan peluang itu sebagai bagian dari pengembangan value chain atau bisnis ke depan. Jadi karena memang sekarang carbon trading ini menjadi tren di pasar global dan kalau kita lihat dari data ini volumenya dari tahun ke tahun itu naik ya, yang di trading kan naik. Bahkan seperti tahun 2020 itu value-nya cukup besar dan itu bisa macam-macam, bisa dari
bisa dari land use, bisa dari renewable energy, jadi macam-macam. Jadi sawit mestinya punya potensi yang bisa nanti diarahkan kepada carbon trading sebagai bagian dari sustainability. Next. Ini sama saya pikir bahwa kalau kita lihat harga karbon itu bervariasi. Ada yang mahal ya. Kalau yang sebelah kanan itu negara-negara Eropa, Skandinavia itu ternyata jualan karbonnya harganya mahal. Jadi ternyata di sana sudah biasa itu, jual beli karbon itu sudah biasa dan harganya cukup menarik. Poinnya sekali lagi bahwa apakah ini bisa menjadi peluang buat sektor sawit? Itu pertanyaan kita. Next. Nah sekarang kita lihat tantangannya apa ya. Kalau peluangnya cukup bagus ya, peluangnya masih cukup bagus. Nah kemudian tantangan yang kita hadapi apa? Lanjut. Saya mencatat beberapa tantangan yang harus kita beresin, kita jawab ya. Kalau memang sektor sawit ini ingin bisa memanfaatkan peluang seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Yang kita hadapi sekarang adalah produktivitas kita itu sebenarnya stagnan ya. Sementara kita menghadapi juga kenaikan cost ya, yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Market makin restricted ya. Kemudian tadi barusan saya singgung bahwa ini ada semacam demanding sustainability yang makin berat buat kita ya. Dan tentu juga kalau kita bicara secara domestik itu masalah kepastian hukum ya. Next, ini secara garis besar terus lanjut. Nah, ini produksi yang Indonesia yang sebenarnya itu saya bilang tadi sebagai stagnan ya. Paling tidak itu 4 tahun terakhir ya, sampai tahun lalu 2022 itu kita itu flat produksi ya. Jadi kalaupun naik sedikit, turun sedikit. Jadi, nah ini mungkin karena memang kita berhenti ekspansi. Jadi analisis saya sebenarnya produksi Indonesia selama ini naik itu karena ekspansi. Ketika kemudian ekspansinya di stop melalui kebijakan moratorium, memang kita tidak mampu menaikkan produksi secara signifikan pada seperti tahun-tahun sebelumnya. Next. Mungkin tinggal 2 menit lagi ya Pak ya. Jadi ini productivity kita memang turun. Jadi produksi kita naik, tapi productivity kita itu sebenarnya turun ya. Ini data Oilworld. Lanjut. Ini beban cost ya. Kalau saya pelajarin dari laporan perusahaan TBK selama berapa tahun itu hampir 10 tahun, itu saya ikutin ternyata memang beban cost itu lebih tinggi naiknya daripada kenaikan harga pasar CPO. Next. Nah ini tadi saya tidak akan mengulang, tapi intinya bahwa sustainability sekarang itu sudah demikian berkuasanya ya. Jadi sustainability itu identik dengan pasar. Jadi apa yang diminta pasar itulah sekarang menjadi bahasa sustainability. Jadi kita pada posisi yang sebenarnya tidak banyak pilihan sekarang ini kecuali ikut apa yang diminta pasar, ikut sustainability yang ditentukan oleh pasar. Intinya itu. Next. Nah ini sebenarnya tantangan yang juga harus kita sadari bahwa ada regulasi yang masih berpotensi menghambat ya. Apakah itu terutama implementasi UCK, kebijakan ekspor, kebijakan sustainability, dan beberapa regulasi yang ini berpotensi untuk menghambat kita bisa mencapai peluang seperti tadi saya katakan di depan. Next. Nah, jadi tentu lanjut. Ya, ini realitas yang kita hadapi sekarang ini seperti ini, bahwa seperti data ini 5 tahun terakhir produksi kita tidak terlalu banyak meningkat, domestik kita memang sangat signifikan naiknya, tapi ekspor kita terkoreksi paling tidak dalam 4 tahun terakhir. Jadi ini realitas seperti ini. Jadi ya betapa kalau misalnya kita bisa membuat semuanya seperti yang merah itu, domestiknya naik, produksi yang hijau juga naik, ekspor juga naik, itu akan, kalau seorang CEO di perusahaan kan begitu ya, CEO itu kan bahasanya growth ya, jadi
ini ternyata memang tidak semuanya growth. Jadi ini yang maksud saya realitas yang kita hadapi sekarang ini. Terus lanjut. Ini juga sama, jadi kalau kita bicara palm oil ya, palm oil itu sebenarnya secara ekspor ya, ekspor itu flat, bahkan turun ya. Kita bandingkan dengan yang hijau. Yang hijau itu sebenarnya adalah tren dari ekspor vegetable oil yang secara tren naik. Tetapi ekspor palm oil itu sebenarnya turun. Jadi ini apa artinya? Artinya adalah bahwa ada dua kemungkinan. Market share kita itu sebenarnya turun di pasar global itu turun. Yang kedua ya karena mungkin kita berproduksi banyak dipakai sendiri kan gitu. Jadi sehingga market globalnya market share-nya turun, ekspornya tergerus. Next lanjut. Terus. Nah ini sebenarnya kalau kita bicara productivity sebenarnya harapannya cuman di PSR, replanting, khususnya kebun rakyat yang kira-kira perlu 3 juta harus di replanting. Namun memang kita masih menghadapi complexity sehingga memang realisasinya masih belum mencapai harapan ya. Kita targetkan 180.000 per tahun tapi ternyata memang realisasinya masih di bawah itu. Jadi ini harus dipikirkan ke depan. Next. Ya, saya pikir ini kepastian hukum kita semua sudah maklum ya. Apalagi daerahnya Pak Teguh di Kalteng itu memang segala macam tuntutan, klaim lahan, tuntutan plasma, ancaman, segala macam itu kita hadapi hari-hari kita berhadapan dengan APH. Ini realitas yang kita hadapi di Indonesia. Next. Ya, ini sebenarnya sustainability tadi bahwa sustainability sudah demikian powerful kita tidak bisa ketua kita harus ikut ya apa yang dituntut oleh pasar. Namun next. Namun sebenarnya ada enggak peluangnya di dalam memenuhi atau di dalam ikut di dalam pemenuhan sustainability sebagai tuntutan global. Jadi sebenarnya ini termasuk yang realitas bahwa kita punya kelapa sawit, tapi mungkin saat ini tantangannya adalah apakah kita sudah bisa ikut jualan karbon. Nah ini masalah persepsi, masalah definisi, masalah regulasi. Ya, jadi sampai hari ini karbon hasil kelapa sawit itu tidak diakui sebagaimana karbonnya hutan. Sama-sama karbon. Karbonnya hutan diakui sebagai carbon removal, karbonnya sawit nggak diakuin. Sehingga kalau dihitung, sektor sawit itu kalau tidak menghitung carbon removal akan selalu menjadi pengemisi. Karena land use-nya itu selalu dihitung. Jadi ini yang tantangan dan ini kembali kepada apakah Indonesia akan mengikuti definisi atau aturan yang sudah berlaku di global ataukah bisa mampu membuat regulasi sendiri yang untuk kepentingan nasional. Next. Ya, jadi saya pikir ini penutup ya. Jadi menurut saya sih kalau kita ingin mempertahankan status the biggest itu sebagai the biggest exporter, the biggest producer, the biggest consumer, kuncinya cuma satu. Kita harus meningkatkan productivity, meningkatkan daya saing, dan kita perkuat sustainability-nya. Ya. Dan yang kedua catatan pentingnya adalah bahwa iklim investasi dan kemudian berusaha itu menjadi prioritas yang harus diperbaiki demi menjamin kepastian hukum dan kemudian berusaha khususnya bagi sektor kelapa sawit yang investasinya sudah berumur ratusan tahun. Instead of kita kemudian menarik investasi baru yang belum pasti, ini sudah pasti, sudah ada di depan kita, sudah ada di negeri kita, sudah demikian orang terlibat di dalam, sudah demikian jutaan terlibat di dalam industri ini. Dan yang terakhir kemudian juga untuk itu perlu peranan inovasi teknologi harus makin nyata supaya kita bisa mendukung peningkatan produktivitas. Dan terakhir adalah industri sawit sebenarnya punya peluang untuk ambil bagian di dalam karbon, nilai ekonomi karbon. Syaratnya adalah didukung oleh regulasi kita yang saat ini memang belum ada. Saya pikir itu catatan saya. Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Joko. Terima kasih banyak Pak Joko untuk pemaparannya.
Jadi rekan-rekan semua yang berada di webinar ini, kita tahu ya dari pemaparan Pak Joko tadi banyak peluang, sangat banyak peluangnya bagi CPO, terutama CPO dari Indonesia. Tapi tadi sesuai yang dipaparkan, memang banyak PR-nya juga yang harus diselesaikan. Oke, kita lanjut ke panelis kedua. Kita kedatangan Pak Teguh, Pak Triawan, sebagai direktur dari Nusantara Sawit Sejahtera (NSS), dan akan membahas tentang apa sih kelebihan kelapa sawit Indonesia, apa sih kelebihan industri kelapa sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Dan mungkin saya persilakan Pak Teguh untuk memulai, dan kita ada waktu untuk 10 menit ya Pak Teguh ya. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya akan coba menyusun pengetahuan tentang sawit yang bergerak mulai dari sifat syarat tumbuhnya. Kalau dilihat dari syarat tumbuhnya sudah jelas sekali bahwa sawit adalah tanaman tropis dan memiliki kelembapan nisbi yang jauh tinggi sekali. Lalu kalau kita lihat dari perjalanan panjang minyak nabati dunia, inilah kira-kira minyak nabati dunia dari 9 produk, yaitu dari tahun 1960 yang baru cuma 16 juta ton, bisa bergerak sampai menjadi 205 juta ton pada tahun 2021. Ini luar biasa potensinya. Ini kalau dilihat dari satu persatu produsernya, siapa yang memenuhi minyak sawit, minyak nabati, maka kondisinya seperti ini. Jadi dari 16 juta ton menjadi 205 juta ton, di mana sawit menunjukkan perannya yang luar biasa, yaitu yang dimiliki oleh kemampuan sawit bergerak sampai menjadi 83%. 83 juta ton dari awal. Ini juga perkembangannya seperti itu. Sedang kalau kita lihat, kita perhatikan perkembangan dari minyak animal, minyak animal, itu tidak ada pergerakan yang sangat signifikan. Mulai dari 22 juta ton sampai menjadi 29 juta ton, itu dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Perbandingan produksinya juga demikian. Kalau kita lihat, palm oil yang tadinya perannya hanya 24 juta ton menjadi 83 juta ton dalam kurun waktu 20 tahun. Tren produksinya minyak nabati juga akan kelihatan terlihat, di mana banyak dimotori oleh palm oil. Pak Teguh. Oke, Pak Teguh. Halo Pak, kayaknya masih di mute Pak. Oke. Sudah.
silakan Pak, lanjut. Waktunya kira-kira masih ada 6 menit lagi ya. Nah, kalau dilihat dari luas tanamannya, maka akan terlihat sekali yang biru itu adalah dari kedelai. Minyak kedelai itu merupakan membuat kejutan dengan produksi yang tinggi, tetapi juga menggunakan lahan yang luar biasa besarnya. Terus perbandingan antara luas dan tanaman dengan produksi minyak nabati masing-masing jenis itu tampak sekali. Yang paling bawah adalah soybean, minyak kedelai, 60 juta ton dengan luas lahan 132 juta hektar. Dibandingkan dengan minyak nabati lain yaitu dengan sawit menggunakan lahan 24. Sawit maksud saya sawit seluruh dunia ya, bukan Indonesia saja. 24 juta hektar menghasilkan 83 juta ton. Ini terjadi karena memang produksi minyak per hektar untuk minyak sawit itu lebih tinggi daripada yang lain-lain. Yaitu dari 3 plus 3 ke 0,33, yaitu palm kernel dan CPO. Inilah lahan yang dipakai untuk minyak nabati. Kalau dilihat dari kebutuhan dunia, mulai dari yang menghilang, jadi disappearance, ini adalah yang terserap oleh dunia dari 113 juta ton menjadi 242 dalam kurun waktu 20 tahun. Penggunaan lahannya juga paling tinggi adalah kedelai. Terus, nah ini kelihatan produksi CPO dunia. Indonesia adalah memegang peranan yang paling utama, yaitu produksian 59. Oleh karena itu sebetulnya kita harus bertahan, karena Indonesia paling besar di dalam produksi minyak CPO. Dibandingkan dengan Malaysia, yang hanya 24%. Jadi Indonesia pegang hampir 60% share-nya, Malaysia 24%. Jadi total 84% dibanding dengan tinggal 16% yang dari luar, yaitu negara yang penghasil kecil-kecil semuanya. Karena dunia menghasilkan itu. Dari data tersebut ada peningkatan konsumsi tahunan sebesar lebih dari 6 juta ton per tahun pertambahan permintaan penggunaan. Keunggulan minyak sawit produksi yang tinggi, hemat memakai lahan. Jadi berpeluang untuk mengisi tambahan permintaan lahan karena dengan luasan yang kecil aja sudah bisa menghasilkan yang besar. Karena tadi kan sudah kita lihat 3,5 ton per hektar per tahun. Dibanding dengan yang lain-lainnya yang jauh di bawah, cuma tidak sampai 1 ton. Bahkan ada yang 0,1 ton per hektar. Jadi bila mana minyak sawit terhambat pengembangannya, maka tambahan permintaan dunia akan minyak nabati dan lemak dengan sendirinya harus dipenuhi dari negara-negara subtropis. Karena negara-negara yang tropis itu sudah cuma menghasilkan minyak CPO, sedang yang
di luar itu adalah produksi dari minyak subtropis. Dengan kata lain, lahan yang diperlukan akan lebih luas dibandingkan dengan menggunakan minyak CPO, minyak sawit. Dengan catatan, maka karbon emisi yang akan dihasilkan akan jauh lebih tinggi karena mereka berumur 3-4 bulan. Tinggal apakah peluang ini akan menjadi tantangan buat Indonesia atau tidak? Oke, Pak. Waktu tinggal 1 menit ya Pak. Terima kasih. Ya. Kemudian ini saya mendapatkan prediksi dari USDA akan konsumsi minyak nabati dunia, yaitu diramalkan akan terjadi demikian. Jadi yang warna hijau itu adalah minyak CPO, palm oil, itu pada tahun 2050-an itu menguasai pasarnya hampir 60%. Jadi penambahannya itu seimbang dengan kemampuan menghasilkan. Yang hijau ini adalah produksi dari CPO. Nah, kalau kita lihat palm oil total dari konsumsinya yang di dunia itu pada tahun 2041 sampai 2050 itu produksi yang diharapkan dari minyak CPO ramalannya itu adalah 56%. Jadi mau nggak mau dunia akan menerima minyak CPO ini karena lahannya lebih sedikit, lebih kecil, produktivitasnya lebih tinggi, emisi karbonnya juga lebih kecil, bahkan tidak ada. Terus, iya, ini kontribusi ekonomi. Oke. Kontribusi lingkungan. Demikianlah kira-kira keunggulan dari CPO dibandingkan dengan minyak nabati yang lain. Oke Pak. Terima kasih Pak. Untuk Pak Teguh terima kasih banyak Pak. Dan kita tahu juga ya ternyata CPO itu sangat ini ya, sesuai dengan pemaparan Pak Teguh, sangat dibutuhkan terutama di mana bukan Indonesia saja, dunia butuh terus untuk makan dan minyak yang dibutuhkan juga semakin meningkat, sehingga kalau semua CPO ditebang ganti soybean maka sangat banyak hutan-hutan lagi ya Pak ya untuk ditebang ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Teguh untuk pemaparannya. Boleh minta waktu lagi sedikit aja untuk Oke, Pak, tambahan. silakan. Cuma setengah menit aja. Silakan Pak. Potensi batang kayu sawit yang belum tersentuh. Ini ruangan ini yang saya lihat di Bogor, di bawah pusat penelitian dan pengembangan hasil hutan, itu satu ruangan ini produk sawit, kayu sawit. Ini pengolahannya, caranya. Ini sifat-sifat kondisinya. Ini potensi kayunya yang tersedia di lapangan dengan cara peremajaan.
ini hasil produksi kayunya. Cuma masalahnya pemanfaatan ini sangat berkaitan dengan hama dari kelapa sawit, batang kayu kelapa sawit yang memerlukan perlakuan yang khusus. Tapi potensinya ada dan itu belum tergali sampai dengan hari ini. Terima kasih. Oke Pak Teguh, terima kasih. Dan kita juga baru tahu nih ternyata bisa dibikin mebel ya Pak ya. Dimana kan sekarang kayu sawit rata-rata cuma dipecah-pecah saja lalu ditanam lagi ya. Dan yang ditakutkan kan ganodermanya Pak ya. Nah kalau ini bisa dialihkan, itu kan berarti ganodermanya tidak ada ya di situ. Terima kasih banyak Pak Teguh. Mungkin kita akan beralih lagi ke narasumber ketiga kita, Pak Jos Utomo, Direktur dari Triputra Agro, tentang teknologi apakah sangat berpengaruh terhadap perkembangan sawit. Dan ini sudah sedikit dibahas tadi ya oleh Bapak Joko dan mungkin akan dielaborasi lebih panjang lagi. Terima kasih. Silakan Pak Jos. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Waktu 10 menit ya Pak. Kasih. Memang kalau membicarakan tentang kelapa sawit itu 10 menit nggak cukup ya Pak Teguh ya. Karena memang ini dunia yang sangat luas. Jadi memang kalau kita dikasih waktu 10 menit saya harus cepet-cepet dikit ya. Ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Jadi memang di sektor kelapa sawit itu memang seperti yang tadi Pak Joko juga kemukakan banyak sekali tantangannya ya. Terutama di cost, terutama di hambatan ketersediaan lahan dan kenaikan inflasi dan sebagainya itu terus kita harus hadapi gitu. Jadi kita sebagai sebuah perusahaan kebunan sawit ya kita nganggap itu menjadi tantangan yang gimana kita hadapi gitu. Oke. Lanjut Ha. Oke ini mungkin TAPG itu kita punya menghadapi memang kita kan sebagai perusahaan baru jadi kita juga sangat tersebar area kita tidak menyatu. Kita juga punya banyak karyawan 28.000. Itu kita ada 161.000 hektar planted. Nah, kita juga punya banyak mill. Saat ini kapasitasnya 995 metric ton per jam. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat petanya itu memang kita tersebar di mana-mana ya. Oke. Jadi kita percaya untuk menjalankan bisnis perkebunan sawit dengan semua tantangan ini, kita harus menggunakan teknologi ya. Nah, teknologi yang kita jalankan saat ini kita pakai industri 4.0 yang kita bikin khusus spesifik untuk perkebunan kelapa sawit kita. Contohnya yang sangat penting kita jalankan adalah pemanfaatan remote sensing, ya, citra satelit dan foto udara yang kita selalu lakukan setiap tahun. Dan kita olah dengan menggunakan AI sama machine learning untuk mengidentifikasi jumlah pohon berkurang apa enggak, identifikasi kesehatan tanaman, sampai ke unsur haranya juga kita pakai teknologi remote sensing dan foto udara. Pemanfaatan IoT atau sensor-sensor juga sangat berperan besar seperti untuk keperluan pest control, disease, dan water, dan sebagainya. Di sini kita lihat banyak sekali pengembangan teknologi untuk mendukung bisnis kita yang sangat luas itu. TAPG kita bangun banyak sekali pondasi-pondasi yang didasari dengan SAP sebagai ERP sentralnya. Nah, kita pakai aplikasi yang banyak ini untuk mendukung administrasi dan operation yang dibangun dengan berbagai macam platform, mulai dari web application sampai dengan mobile apps yang terintegrasi dengan semuanya dengan SAP-nya. Sistem dibangun juga dimulai dari proses perencanaan yang detail. Ya, kita pemikirannya harus dari perencanaan, terus dengan disiplin execution, terus kita ke kontrol yang kuat, robust control, sebagai landasan excellence through people and process kita. Dari sekian banyak sistem yang dibangun, kita mau highlight beberapa nanti, khususnya ke planning system, inspection,
kontrol pemupukan dan deteksi nutrien. Itu yang kita ada tanda serunya ya. Oke, next. Nah ini untuk apa? Sebagai gambaran, kita udah melakukan perbaikan dengan teknologi, udah bertahun-tahun. Akhirnya kita lihat di beberapa tahun terakhir ini, di mana teknologi ini semua sudah mulai terintegrasi dengan baik, kita berhasil membuat yield kita terhadap set yield potensial kita itu mencapai 94% tahun 2022, di mana itu 94%, yieldnya 24,5 ton per hektar, di mana kalau bisa dibilang kalau 100% potensialnya itu adalah di 26,1 ton per hektar. Jadi this is a really good achievement for us last year. Kita lihat ini berdasarkan karena dukungan dari teknologi kita. Cost juga kita bisa cost kita juga berhasil kita kontrol, walaupun tahun lalu kita ingat kenaikan harga solar yang sangat tinggi, inflation, ya, energi lain juga sangat mahal. Jadi kita berhasil cost control kita naik cuma ke Rp995 per kilo ya. Oke. Salah satu andalan kita yang kita rasa juga untuk mendapatkan kontrol cost yang sangat kita cukup baik, ini adalah planning cycle kita, di mana kita membuat perencanaan itu dari RKT, yaitu tahunan, lalu kita buat meeting bulanan, ini semua menggunakan sistem yang ada berbasis apps juga ya. Dari RKT kita ke bulanan, RKB. Nah, dari bulanan ini juga kita turunkan lagi ke RKH, di mana setiap hari asisten-asisten harus membuat perencanaan kerja untuk keesokan harinya. Nah, ini kita RKB dan RKH dimonitor di lapangan, RKB dimonitor sampai ke HO. Bersama-sama dengan HO kita buat rencana kerja bulanan. Oke, next. Nah, dengan sistem planning cycle yang didasari dengan sistem, kita bisa mengintegrasikan dengan sistem yang namanya Seruka ini, yang kita pelajari dari salah satu perusahaan manufacturing Jepang yang sangat terkemuka, di mana ini kita juga dengan sistem ini kita bisa menghilangkan duplikasi, losses, dan hal-hal yang tidak diperlukan ya. Jadi ini benar-benar flow-nya smooth sekali, kita nggak pernah balik lagi, selalu jalan terus, muter, sesuai dengan rencana yang kita udah buat sebelumnya. Oke, next. Nah, ini kedua, kita yakini bahwa kalau kita zaman dulu kan kebun sawit itu dibilangin pupuk terbaik adalah tapak kita di blok. Nah, kita meyakini bahwa kita dengan teknologi kita bisa membuat yang lebih baik lagi, adalah pupuk yang terbaik adalah tapak yang kita sudah targetkan setiap harinya. Nah, di setiap hari itu kita dengan sistem yang kita ada ini, next-nya. Nah, dengan mobile inspection ini kita melakukan targeted footprints yang kita tadi sebut ya. Nah, kita ada 3 model mobile inspection. Satu untuk blok, khusus untuk blok ini kita memperbaiki kelas-kelas blok kita supaya dari yang kurang baik menjadi baik. Kita juga memperbaiki akses dan sebagainya. Mobile inspection kedua itu fokus ke harvester. Kita melakukan morning inspection. Kita juga langsung ke jalur-jalur yang dimana pemanen kita kurang baik. Kita improve safety-nya, improve skill-nya. Kita juga lihat apa kesulitan dia di sana. Group inspection itu kita fokus ke timnya, di mana kita rame-rame gemba berjalan kaki di blok untuk melihat problem bersama-sama dan memecahkan masalah bersama. Jadi kita continuous improvement di semua anggota tim. Ini juga menjadi training method dan penyamaan persepsi. Oke, next. Ini contohnya apa yang dilakukan yang dilihat sama tim kita, morning inspection, block inspection, dan group inspection.
Ini ada di mana kita ada aturan even GM sampai SEM, GM sama senior manager harus ada minimal berapa dan estate manager berapa dan sebagainya. Sampai saya pun juga punya target kalau ke lapangan harus berapa blok setiap harinya. Oke, next. Ini salah satu dashboard dari yang kita block inspection. Jadi kita tahu jalur-jalur mana orang kita masuk, jalur blok mana yang tidak dimasukin. Nah, ini yang akan menjadi target kita untuk kita datengin, kita perintahkan tim kita untuk ke sana. Next. Ini morning inspection ya, setiap pagi kita lihat yang panen yang dari pemanen yang kurang baik, kita juga langsung datangi untuk lihat apa problem-problem dari pemanen tersebut. Next. Ini group inspection yang tadi sama-sama Gemba bersama, jadi kita bisa penyamaan persepsi kalau kita lihat ada yang kurang kita perbaiki bersama, kita buat PK-nya. Oke, next. Ini kita tahu bahwa komponen biaya terbesar di kebun adalah pupuk. Nah, ini kita juga make sure bahwa pupuk itu tidak setelah kita keluarkan dari gudang, tidak sembarang tiba-tiba ada muncul di desa atau gimana. Jadi semua pupuk kita barcode, kita sampai ke setiap jalanan, sampai ke tengah blok, kita barcode supaya kita tahu bahwa semua pupuk kita sampai ke jalur yang kita inginkan. Jadi itu juga bisa kita lihat dari GPS trackernya, kita lihat titik-titik di mana dia turunnya dan diaplikasikannya. Oke, next. Oke, nutrient detection ini kita dengan teknologi NDVI kita melakukan langsung terbang setiap tahun sekali. Kita bisa lihat langsung mana area-area yang membutuhkan pupuk lebih banyak, jenis pupuknya dan sebagainya, NPK-nya mana. Ini akurasinya saat ini sudah 90%. Memang kita masih kembangkan terus. Kita usahakan bisa sampai ke tingkat 97-98%. Next. Ini terakhir ya. Jadi kita meyakini bahwa teknologi bibit ini juga sangat penting untuk kemudian hari, di mana bibit-bibit zaman dahulu itu sudah sangat ketinggalan. Ya, jadi kita juga melakukan replanting banyak area yang sudah yield-nya sudah turun, kita juga udah tinggi sekali, biaya tinggi. Jadi kita lakukan replanting, mengejar replanting. Kita punya planning replanting ke depannya berapa tahun. Kita juga merubah banyak policy dari agriculture kita, practice kita rubah sehingga dengan semua perubahan policy, sistem dan sebagainya ini, kita berhasil membuat terobosan ya, di mana yang kita sebut TBM 3 dari 24 sampai 36 bulan, kita berhasil menghasilkan lebih dari 15 ton per hektar di kebun kita. Nah, jadi dengan semua teknologi tadi, ya kita yakin ke depannya dengan tantangan-tantangan, bisa dibilang kan kalau kita tahu lahan-lahan yang kita dapat itu kurang baik ya. Nah, tapi sawit itu sangat resilient. Nah, itu tapi juga tidak bisa kita biarkan begitu aja, kita harus tetap pelihara. Kita harus memberikan treatment terbaik ke semua pohon. Nah, ini dengan teknologi ini kita bisa, dengan semua teknologi kita tahu titik-titik mana yang perlu kita beri perhatian lebih untuk supaya menghasilkan yield yang terbaik. Oke, terima kasih waktunya Pak. Semoga tidak melewati 10 menit ya. Oke Pak, terima kasih Pak Jos untuk presentasinya, pemaparannya. Dan terbukti ya Pak ya, berarti ya bahwa teknologi itu perannya cukup penting di industri sangat sawit. Penting. Dan harusnya ini bisa diaplikasikan ke seluruh perusahaan-perusahaan sawit, bahkan petani-petani sawit juga ya Pak ya. Kami yakin tanpa teknologi kita pasti akan yield-nya akan jauh lebih di bawah Pak. Thank you. Noted. Dan kita ke narasumber keempat kita, Pak Moslay Eng, Direktur Utama dari STA atau STA Resources. Dan ini yang tidak kalah pentingnya juga tentang peran dari kebun rakyat ataupun plasma, dan juga
seberapa penting sertifikasi terutama dari ESG ya terhadap industri CPO di dunia ataupun di Indonesia. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Mosfly. Terima kasih semuanya pada rekan-rekan di sore hari ini. Saya kebetulan sore ini kita akan berdiskusi menyangkut peran plasma dan sertifikasi ESG dalam kaitan dengan industri CPO. Oke, kita mulai. Saya perkenalkan dulu. Kita dari Sumber Tani Agung Resources, grup perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan kami udah lebih kurang 50 tahun. Kebetulan kita memulai bisnis ini di 1970 ya, dan berkembang sampai hari ini dengan beberapa wilayah operasional kami di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Next. Oke. Kalau kita berbicara menyangkut perkebunan, kita melihat dulu ke aturan yang ada ya saat ini ya, yaitu salah satunya yaitu Undang-Undang 39 2014 tentang perkebunan dan memuat ketentuan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dalam hal ini terkait dengan plasma. Penyelenggaraan perkebunan memiliki tujuan, yaitu salah satunya peningkatan kesejahteraan kemakmuran rakyat, peningkatan sumber devisa, juga pembukaan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, termasuk juga pelindungan pelaku usaha dan masyarakat serta pengembangan sumber daya perkebunan secara optimal. Ketentuan menyangkut wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir telah dirubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Oke, next. Bagaimana sebenarnya sejarah skema pengembangan perkebunan inti plasma di Indonesia? Jadinya sebenarnya perkembangan kebun inti plasma ini dimulai dari tahun 1970-an, tepatnya 1977, yaitu konsep inti plasma atau sering kita istilahkan dengan pola PIR, perkebunan inti rakyat. Mulai diterapkan dan dibantu dari pendanaan luar negeri waktu itu, yaitu salah satunya Bank Dunia. Pembangunan kebun pola PIR berkembang pesat saat pemerintah menerapkan program transmigrasi dari Jawa ke beberapa provinsi pada tahun 1986. Waktu itu dikenal dengan istilah Piltrans, yaitu pola perkebunan inti rakyat transmigrasi, dan berkembang dengan beberapa konsep, yaitu Pil KKPA ataupun terakhir ini banyak dengan istilah revitalisasi perkebunan. Melalui program PIR inilah masyarakat petani di Indonesia mulai memasuki bisnis kelapa sawit yang sebelumnya banyak didominasi oleh perkebunan swasta dan BUMN. Next. Oke, kita melihat peran plasma atau pola PIR tadi membawa revolusi di dalam bisnis industri sawit dan merupakan kebijakan ekonomi yang sangat sukses waktu itu. Mengapa kita katakan demikian? Hal ini dapat dilihat dari munculnya sentral-sentral ekonomi baru di sekitar perkebunan sawit, adanya peningkatan devisa yang sangat besar dari sektor sawit yang kita katakan salah satu yang menjadi motor ekonomi Indonesia saat ini, serta adanya peluasan dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan jaminan rantai pasok bagi industri perkebunan kelapa sawit. Lanjut. Oke, sebagai gambaran kami dari STA dengan wilayah operasional di 4 provinsi juga mengelola perkebunan kelapa sawit dalam bentuk kerjasama dengan koperasi-koperasi perkebunan masyarakat. Saat ini kami mengelola lebih kurang 7.500 hektar perkebunan plasma. Oke, kita lanjut. Berbicara dengan konteks perkembangan bisnis saat ini, terutama dalam industri CPO, kita melihat
penerapan ESG, yaitu environment, lingkungan, dan sosial, serta governance tata kelola menjadi hal dan isu penting dalam perkembangan industri CPO saat ini. ESG merupakan satu standar perusahaan dalam praktek investasi kita tahu dan pengelolaan operasional. Dengan kata lain, perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam praktek bisnis dan investasinya akan turut mengintegrasikan dan mengimplementasikan kebijakan perusahaannya sehingga selaras dengan keberlangsungan 3 elemen tersebut. Kita lihat, lanjut. Jadi dalam hal ini kita melihat terkait dengan isu lingkungan, yaitu environment, kita sama-sama tahu bahwasanya mengenai adanya perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, penggunaan energi, limbah, polusi, dan kelangkaan, serta konservasi sumber daya alam. Dengan penempatan kriteria lingkungan dalam manajemen risiko perusahaan, tentunya akan meminimalkan risiko yang berpotensi hadir ataupun kriteria yang muncul di kemudian hari. Kriteria ini dapat bisa digunakan untuk melakukan evaluasi sebuah perusahaan dalam bagaimana entitas perusahaan tersebut terkait beroperasional. Sedangkan dalam kaitan dengan sosial, kriteria ini sangat berhubungan dengan sebuah perusahaan beroperasional secara eksternal dan internalnya, berkaitan dengan komunitas, masyarakat, pemasok, dan stakeholder yang terkait dengan baik langsung maupun tidak langsung yang terkonsolidasikan dalam kriteria sosial di bawah naungan konsep ESG. Serupa dengan kriteria lingkungan, apabila kriteria sosial dapat disikapi dan dikelola dengan baik, maka tentunya hal ini akan kembali ke performa company, finansial, dan keberlanjutan suatu perusahaan. Poin menyangkut governance, tata kelola. Dalam hal ini, kita tahu pembahasan dan mencakup aktivitas perusahaan tergantung dengan aktivitas manajemen dan pemilik perusahaannya. Sehingga hasil ataupun output yang dirancang seperti kebijakan perusahaan, standar perusahaan, budaya, dan penciptaan informasi, proses audit, keseluruhan akan sangat berkaitan dengan transparansi dari dan etika bisnis yang diterapkan oleh perusahaan. Next, oke, kita melihat di dalam industri ini, sertifikasi yang dapat diadopsi oleh perusahaan di sektor ini adalah salah satunya pasti sesuai dengan kebijakan yang sudah dianut oleh pemerintah Indonesia ya. Dalam hari ini ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, ada ketentuan yang lebih besar yaitu dalam pengakuan internasionalnya yaitu RSPO, Roundtable on Sustainability Palm Oil, dan ISCC, International Sustainability and Carbon Certification. Nah, ini adalah sertifikasi berkelanjutan yang secara garis besar persyaratannya sudah mencakup faktor-faktor yang terdapat di dalam ESG. Jadinya misalnya pengelolaan waste, pollution yang dipersyaratkan di dalam ketiga sertifikasi berkelanjutan tersebut. Hampir semua sertifikasi tersebut konsepnya hampir sama, ya, saling berkaitan dan saling melakukan pemenuhan, cuma hanya berbeda dengan penerapannya di masing-masing kebijakan yang mengaturnya. Oke, kita lanjut. Oke, ini bagian terakhir. Mungkin saya mau menyampaikan bahwa ESG memiliki peran dan dampak positif yang signifikan terkait isu-isu bisnis mendasar yang relevan dan kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan beroperasional. Terutama kita yang tahu bahwasanya sektor industri CPO ini sangat berkaitan dengan isu-isu ESG dan sustainability yang agak tren saat ini. Reputasi perusahaan pasti satu company atau satu grup usaha yang telah menerapkan konsep ESG pasti memiliki nilai-nilai positif yang akan dia dapat, yaitu adanya reputasi perusahaan, yaitu peningkatan daya beli pelanggan, peningkatan pelanggan, kepercayaan investor yang akan mampu membentuk citra perusahaan yang lebih positif, meminimalkan risiko operasional.
Kita tahu dengan penerapan ESG terutama dari isu sosial, environment yang bagus, dan transparansi, itu akan meminimalkan, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit ini, meminimalkan isu-isu sosial lingkungan yang sangat tinggi. Kita tahu seperti yang tadi disampaikan Pak Joko, bahwasanya di daerah-daerah kita tahu adanya konflik yang tumpang tindih lahan, semua. Jadi penerapan dari konsep sosial di sinilah mampu meminimalkan isu-isu yang mungkin dapat menimbulkan kerugian di dalam operasional perusahaan. Terus memberikan manajemen peluang ya, manajemen peluang dalam arti produktivitas tenaga kerja akan meningkat, ketangguhan perusahaan. Selain itu skala pengelolaan ekonomi sosial dan budaya serta lingkungan juga dapat meningkat. Dan yang paling penting di dalam hal ini mampu menciptakan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai yang tersimpan di dalam satu grup usaha. Dengan kondisi ini kita tahu bahwasanya dengan penerapan ESG kita mengharapkan dan kita percaya industri CPO ini mampu berkembang sesuai yang kita tahu bahwasanya akan menjadi potensi pemenuhan minyak nabati dunia ke depannya. Terima kasih. Demikian sedikit apa yang bisa saya sharing kita untuk bersama sore ini. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Pak Mas Fly untuk pemaparannya, dan tentu saja memang plasma sangat penting juga, terutama untuk evolusi dari industri ini, dan juga ESG juga penting ya Pak ya. Dan kita tahu lah, bukan hanya di sawit juga, semuanya juga wajib ada penerapan ESG, dan apalagi sawit yang menjadi motor penggerak Indonesia juga saat ini. Oke, terima kasih untuk keempat narasumbernya. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Untuk sesi 1 kita sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi 2 di mana akan dimoderasi oleh Bapak Budi Fransidi. Beliau adalah komisaris independen dari PT Samuel Asset Management, dan beliau akan memulai sesi 2 untuk berdiskusi, diskusi panel dengan 4 narasumber. Dan bagi rekan-rekan atau teman-teman yang ikut pada webinar ini, dipersilahkan untuk misal ada pertanyaan mungkin akan dipilih nanti oleh Pak Budi atau dari tim 2 pertanyaan terbaik mungkin, atau 2 pertanyaan yang paling besar lah ya untuk dampaknya ke Indonesia. Mungkin kita akan pilih, jika nanti waktu memungkinkan akan bisa ditanyakan. Tapi selebihnya kita langsung ke Pak Budi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Joshua. Ya, menarik sekali mendengarkan presentasi dari Pak Joko, kemudian Pak Teguh, Pak George, dan juga Pak Mas Fly, bahwa perekonomian kita sangat terbantu ya dengan ekspor dari CPO ini yang mencapai 39,3 miliar tahun lalu, sehingga transaksi dagang kita surplus kalau tidak salah 33 bulan berturut-turut. Oke. Sebelum sesi ini saya akan mulai dari pertanyaan saya sendiri, yaitu begini Pak, berbeda dengan batu bara dan industri tambang lainnya yang mengambil dari perut bumi, kita tahu bahwa kalau sawit ini kan berasal dari upaya perkebunan di atas bumi untuk selanjutnya diolah dalam beberapa tahapan dengan bantuan pabrik ya, atau mesin pengolah menjadi berbagai jenis produk yang bervalue added, sehingga sangat tergantung pada teknologi, kemudian juga pada inovasi terbaru, kualitas SDM, bibit dan pupuk. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah akan ada inovasi terbaru dalam industri sawit? Karena kalau tidak ada ya sangat mungkin kita hanya berkutat dari produksinya itu 20-23 ton ya maksimum per hektar ya FFB. Kemudian dari FFB yang didapat itu hanya extraction rate-nya itu untuk menjadi CPO hanya sekitar 21,4. Walaupun saya tahu ada beberapa perusahaan yang bisa menembus sampai 25 bahkan sampai 27. Tapi banyak juga yang masih di bawah 20%. Artinya adalah kalau tidak ada inovasi sehingga produksi maupun extraction rate ini meningkat dari yang sekarang ada di Indonesia, itu sangat mungkin COGS yang naik ini akan menggerus laba ya. Kita tahu COGS tadi sudah disampaikan juga ya bahwa oleh Pak Joko dan lainnya 8,5% setiap tahun naik. Terutama kita tahu itu karena biaya SDM ya, yaitu UMP dan UMR yang hampir pasti naik sekitar 8% lah dibudgetkan di banyak perusahaan sawit ya. Sisanya adalah kenaikan harga pupuk.
Itu saja saya memulai, silakan para panelis mulai dari Pak Joko, kemudian Pak Teguh dan juga Pak Jos dan Pak Mosfly. Inovasi terbaru, Pak, ya, sehingga nanti COGS ini yang naik diimbangi dengan apakah kenaikan dari volume produksi, ya, yang sudah pasti itu yang menjadi ini produktivitas, yang meningkatkan produktivitas sehingga kenaikan COGS ini bisa dikompensasi dengan kenaikan produktivitas. Silakan Pak Joko dan Pak Teguh juga boleh, silakan, atau Pak Jos dan Pak Mosfly. Halo, suaranya ya. masuk? Ya Pak Joko ya. Ya, jadi ya, baik Pak Budi. Jadi pertanyaannya ini memang ini sangat penting, justru memang yang menjadi concern utama ya pertanyaan Pak Budi ini. Jadi memang karakter dari industri kelapa sawit sebagai suatu salah satu komoditi memang ya kira-kira itu mirip-mirip lah. Semua komoditi itu kira-kira sama ya. Bahwa kita tidak bisa ngontrol harganya selalu fluktuasi. Satu-satunya yang kita bisa kontrol harusnya adalah cost dan productivity. Itu betul sekali. Nah, cost itu juga sebenarnya ada dua. Tadi Pak Jos menjelaskan panjang lebar. Itu semua nanti berdampak kepada cost. Tapi kalau ditanya inovasi apa yang paling signifikan dalam rangka meningkatkan daya saing khususnya productivity, sebenarnya kita sudah lihat dan sudah ada di Indonesia. Jadi yang paling penting yang sudah dan sekarang ini sedang terus dikembangkan adalah planting material ya, planting material. Jadi bagaimana ke depan nanti ada planting material atau benih yang bisa menghasilkan yield yang sangat tinggi. Itu ada. Jadi baik itu dari sisi yield TBS-nya, ya. Saya tidak hafal itu macam-macam sekarang, mungkin ada puluhan mengenai varietas baru yang dihasilkan oleh berbagai lembaga riset di Republik ini, ya. Itu bisa sampai menghasilkan TBS itu di atas 30 ton per hektar misalnya, dengan extraction rate yang juga tinggi sampai 25-26%. Nah, kemudian juga di samping productivity yang tinggi itu juga sebenarnya ada faktor atau ada faktor-faktor yang ikut menjadi bagian dari inovasi. Misalnya selain productivity tinggi, sekarang itu ada suatu produk inovasi benih yang misalnya tahan terhadap penyakit tertentu. Ya. Penyakit tertentu itu yang dianggap berbahaya. Ada inovasi benih yang tahan terhadap kekeringan. Jadi ini sifatnya adalah mengurangi dampak atau losses dari potensi produksi itu. Kemudian juga yang terakhir untuk di perbenihan itu dikembangkan tissue culture, ya, kultur jaringan. Jadi, nah ini diyakini akan bisa menghasilkan atau menghasilkan inovasi benih dalam waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan kalau kita melalui crossing, pemuliaan melalui penyilangan itu perlu waktu cukup lama ya, bahkan sampai bertahun-tahun. Tapi dengan ini kultur jaringan ini lebih pendek waktunya. Yang terbaru itu adalah sekarang sedang menggunakan bioteknologi. Jadi dengan teknologi marker itu bahkan pemulihan itu tidak diperlukan harus menunggu 8 tahun, itu bisa dalam waktu beberapa bulan saja pun kita bisa langsung menemukan istilahnya itu faktor-faktor yang bisa dikembangkan menjadi karakter dari benih yang unggul itu. Jadi itu menurut saya yang sekarang ini sedang berkembang. Intinya adalah planting material dengan yield yang sangat tinggi. Di sisi yang lain adalah untuk mengcover COGS, tadi Pak Jos mungkin nanti bisa lebih detail, bahwa bisnis proses itu ya harus direformasi. Teknologi
digital misalnya itu solusinya. Jadi dengan inovasi melalui teknologi itu bisa mengurangi dampak mengurangi cost ya, bisnis proses bisa lebih simple misalnya. Itu juga menurut saya penting untuk dalam rangka reduce cost. Itu mungkin secara garis besar dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kalau ada satu lagi boleh, tapi kalau tidak saya akan ambil dari pertanyaan audiens kita. Ya. Ada yang bagus, silakan. Masih ada tambahan? Kalau tidak saya akan baca. Saya tambahin dikit ya Pak ya. Ya silakan Pak George. Jawaban dari Pak Joko bagus sekali Pak Joko. Memang salah satu reason why kita replanting segera itu juga karena kita recognize itu banyak sekali bibit-bibit di luar yang sangat-sangat bagus sekali. Yang tadi saya bilang bahwa yield kita di TBM 3 aja udah bisa menyentuh 15 ton. Itu di mana sebelumnya tuh 5 ton aja udah buat kita juga udah bagus, 8 ton luar biasa gitu ya. Sekarang udah bisa 15 TBM 3. TM satunya kita udah ngejar ke angka 20. Jadi we are aiming more than 30, kalau bisa 35 ton per hektar. Itu aim kita, Pak. Dan dengan extraction rate bisa 25%, ya kita bisa hitung sendiri gitu ya. Ya, nah, tapi di sisi satunya lain Pak ya, saya cukup meyakini bahwa hampir di semua kebun itu banyak sekali terjadi losses. Losses itu bukan cuma tentang losses tidak dipanen, tapi ya bahwa perawatannya jelek sehingga menyebabkan buahnya tidak muncul, seperti kebun-kebun plasma mandiri, kebun masyarakat. Itu kalau kita lihat buahnya sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena memang tidak pernah terawat, tidak pernah kena pupuk. Jadi losses buat kita kalau kita lihat itu, even perusahaan-perusahaan besar pun kalau kita kadang-kadang lewatin aja, itu bisa kelihatan losses mudah sekali 20-25% ya. Jadi mereka punya kemungkinan untuk perbaikan dengan mudah bisa menaikkan 20-25% dari setiap hektarnya. Kalau saya pikir dari semua teknologi tentu sangat dibutuhkan. Itu di mana kita bisa mendeteksi area-area mana yang bisa kita perbaiki sampai ke arah 28-30 ton per hektar itu dengan tanpa ganti replanting gitu. Thank you. Ya, terima kasih. Bagus sekali Pak ya, bisa sampai di atas rata-rata 20-23 sampai 30 atau bahkan 35 Pak ya. Wih, bukan main. Oke, kalau gitu saya ambil dulu satu pertanyaan dari audiens kita sebelum nanti saya lanjutkan dengan pertanyaan lain. Bagaimana peran asosiasi untuk mengurangi ketidakpastian kebijakan pemerintah yang merugikan industri sawit? Ya. Tadi dari pertanyaan siapa tuh saya lupa tuh. Pokoknya ya silakan Pak. Apakah karena ini begitu besar ketidakpastian, kita tahu tahun lalu ada DPO, DMO, kemudian juga rasio izin ekspor terhadap penjualan domestik, kemudian juga ada sempat larangan ekspor bahkannya di akhir April, ya, walaupun hanya mungkin sebulan lebih ya. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang banyak hal ya yang kita hadapi sebagai faktor kepastian hukum di dalam perusahaan. Jadi memang kita terutama adalah di Indonesia ini aspek regulasi itu menjadi menjadi faktor yang kadang-kadang menghabiskan perhatian kita. Jadi ada berbagai regulasi yang satu sama lain itu terjadi konflik. Ya. Jadi istilah kita itu salah satu yang menjadi hambatan kita di industri sawit ini adalah adanya regulasi yang berbeda-beda, yang bahkan itu saling berkonflik satu sama lain. Jadi, nah, asosiasi dalam hal ini sebenarnya adalah mengawal proses legislasi, proses lahirnya suatu kebijakan. Tugas kita atau peran kita adalah memberi masukan. Ya, jadi memberi masukan kepada pemerintah, mengajak diskusi supaya regulasi itu bisa favorable. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang sebagian bisa, sebagian tidak. Jadi macam-macam, tergantung dari regulasinya itu apa gitu ya. Jadi, nah, oleh karena itu sebenarnya
kita di asosiasi ini yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa terus bekerja sama dengan pemerintah, berkomunikasi, dan kemudian bisa secara lugas gitu berdiskusi ya. Jadi kita tidak pada posisi yang selalu mendukung pemerintah, juga tidak pada posisi yang selalu menentang pemerintah. Jadi kita mesti harus bisa menempatkan ya sebagai partner itu kapan kita harus memberi masukan, kapan mengkritik, kapan kita juga bisa menyetujui kebijakan atau regulasi pemerintah. Jadi begitulah peran asosiasi supaya dampak dari kebijakan atau regulasi itu seminimal mungkin ya. Menurut saya sih cukup banyak yang sudah menghasilkan sesuatu yang baik ya. Namun juga masih banyak juga yang sudah kita lakukan upaya tapi belum memuaskan juga ada. Jadi ya itu selalu saya pikir begitulah, bahwa ini kan sesuatu yang akan terus berproses. Jadi upayanya juga harus terus-menerus. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya pikir jelas ya, bahwa kebijakan pemerintah juga ada yang menguntungkan, yaitu B30 dinaikkan ke B35 ya, yang itu kurang lebih meningkatkan 1,5 juta ton mungkin ya kebutuhan dalam negeri, dari mungkin sebelumnya 35% menjadi 40% kebutuhan dalam negeri, sisanya untuk ekspor. Oke, saya ajukan lagi satu pertanyaan berikutnya, bahwa tadi disinggung ya, kalau tidak salah yang berhubungan dengan ESG Key Factor dan juga sertifikasi internasional yang disampaikan oleh Pak Mosplay ya dari Sumber Tani Agung. Nah, pertanyaannya gini Pak, kalau memang kita ikuti sertifikasi internasional, katakan RSPO, itu kan biayanya bukan lagi puluhan ratusan miliar ya, bisa 2,4 triliun satu emiten besar mengatakan. Dan ini akan membuat harga CPO kita di Eropa dipermudah untuk masuk, kemudian juga harganya lebih tinggi. Ya, tapi ada biaya yang besar itu, dan juga kalau memang targetnya Eropa yang cuma sekitar 7 juta ton yang sekarang sudah dikuasai Malaysia, apakah itu sebaiknya kita lakukan, ataupun apakah sebaiknya perusahaan sawit mengambil sertifikasi itu? Apakah, atau kalau tidak ya bagaimana solusi yang lain ataupun alternatif lain yang bisa diambil gitu, untuk mendapatkan pengakuan internasional yang mungkin ya Indonesia sendiri atau beberapa perusahaan kan memang sudah tidak mentargetkan ke Eropa yang mensyaratkan begitu banyak peraturan ya, terutama yang RSPO. Walaupun kita tahu juga beberapa ya emiten gabung, tapi banyak juga beberapa keluar. Ya, mohon tanggapannya Pak, bagaimana nih perkembangan sertifikasi ya ke depan, yang mungkin mana yang ya masih visible untuk diikuti atau dilakukan, dan juga yang sudah to cost. Oke, terima kasih Pak. Ya, Pak Mosplay, silakan Pak. Kita melihat sebenarnya ini tergantung dari masing-masing perusahaan perkebunan ya, karena ini terkait sangat sustainability issue ini sangat terkait dengan pangsa pasar yang ingin digarap oleh masing-masing company. Selama kita masih fokus domestik, sebenarnya pemerintah udah ada ketentuannya, yaitu ketentuan ISPO. Tapi bagi grup-grup company yang ingin menggarap ke pasar internasional, memang kita dalam tanda kutip sertifikasi ISPO ini belum cukup kuat untuk ke internasional ya. Jadi di dalam konteks ini muncullah adanya sertifikasi RSPO yang menjadi pemahaman secara global bahwasanya sertifikasi RSPO itu menjadi nilai tambah untuk di internasionalnya. Seperti yang tadi disampaikan juga Bapak tadi, bahwasanya kalau kita ke RSPO cost akan tinggi, akan naik karena ini biaya besar. Kita semua perusahaan kita tahu bahwasanya ini dalam tekanan. Memang kita tahu jauh sebelumnya dalam RSPO nggak gitu dikejar ya, banyak perusahaan perkebunan nggak mengejar RSPO, tapi dalam wacana ke depan karena masalah ESG ini bukan hanya Eropa aja, kita mau tahu ESG ini udah meluas secara worldwide, kita masuk ke Asia, masuk ke negara berkembang, konsep ESG ini juga menjadi motor untuk perkembangan perusahaan. Jadinya seperti tadi disampaikan, kita sebenarnya inti kita kalau kita melihat ada cost di sisi yang lain, cost sertifikasi, cost sustainability yang di sisi yang lain yang timbul, kita harus memikirkan gimana melakukan efisiensi dari sisi yang lain juga.
Jadi kita tahu bahwasannya bisnis ini ada bisnis komoditas. Kita nggak mampu mengontrol harga internasionalnya karena tergantung supply dan demand. Jadinya paling simpel sebenarnya seluruh company hanya melihat ke sisi internal seperti yang tadi disampaikan juga Pak Joko dengan Pak Jos, di mana kita melakukan efisiensi di dalam operasional. Jadinya kalau kita mau katakan kebijakan internasional, kebijakan company ke depan, ini nggak akan mampu terhindari dari sisi masalah sertifikasi ESG. Tinggal gimana kita menerapkan kebijakan itu, mencari aturan dan mencari penerapan yang lebih membuat kita di dalam lebih efisien di dalam operasional kita sebenarnya. Nah, demikian Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Moslay. Ya. Mungkin saya mintakan satu pertanyaan yang dipilihkan dari Mas Yosua untuk ditanyakan. Sebelum nanti saya ajukan pertanyaan lain, silakan Mas Yosua. Mungkin dari audiens kita, dari kolom chat kita, ada yang mau disampaikan untuk dibacakan, untuk ditanyakan. Oke Pak, tadi saya kalau tidak salah ada satu hal tentang ini sih Pak, mungkin mana tadi ya? Tadi ada beberapa ya tadi ya. Tentang ini sih Pak, tadi saya lupa di mana, tapi intinya tentang bagaimana penggunaan limbah sawit ya Pak ya, dan juga apakah kan sekarang jadi cost juga kan, dan apakah itu bisa menjadi ini ya, diolah, apakah itu akan sangat menguntungkan ke depannya atau seperti apa? Mungkin kita mulai dari situ Pak. Ya. Oke. Silakan. Bagaimana penggunaan kompos kalau tidak salah ya tadi ya. Emisi karbon dan kompos. Oke. Mungkin Pak George atau Pak Moslay? Kayaknya tuh udah punya jawabannya Pak Moslay. Ya. Gimana? Coba kurang jelas gitu dari suaranya. Halo. Halo, silakan Mas Yosua. Oke Pak, tadi pertanyaan mungkin saya gabung ya dua pertanyaan. Yang pertama tadi bagaimana tentang penggunaan limbah sawit, apakah ini bisa dimanfaatkan menjadi keuntungan lagi untuk industri ini, dan ada juga tentang itu sih Pak, penggunaan apakah sawit ini menggunakan kompos yang berarti dari mungkin dari kebunnya sendiri menjadi pupuk di sana. Dan itu apakah bisa menekan atau mengurangi cost-nya juga, Pak? Mungkin bisa beberapa dari panelis bisa mengungkapkan apakah benar-benar perlu atau seperti apa. Terima kasih. Oke, mungkin saya mau kasih gambarannya. Sebenarnya tadi ada sempat disampaikan Pak Teguh juga bahwasanya sebenarnya dari pohon sawit ini semua bisa dipergunakan sih. Salah satunya dilihat dari limbah pohon kayu yang diplanting untuk perabot ya, untuk perabot. Jadinya kalau kita melihat sebenarnya kita melihat dengan perkembangan dari sisi kita bilang energi bersih ya ke depannya. Salah satu hal yang limbah sawit itu juga bisa digunakan itu dalam hal ini kita tahu itu adanya cangkang ya. Cangkang juga limbah sawit, fiber juga limbah sawit, jangkos juga boleh kategori sebagai limbah sawit. Jadinya semua ini juga bisa digunakan. Kita tahu cangkang ini sekarang menjadi biomass untuk dari sisi pengembangan industri green energy kan gitu. Jadinya kalau kita melihat ya limbah sawit itu di dalam perkebunan bisnis sawit itu punya nilai tambah yang cukup tinggi. Dan ini menjadi kita juga tahu bahwa itu sudah diekspor kan gitu. Nah, dari sisi yang lain kalau saya tadi disampaikan bicara kompos, sebenarnya kompos ini juga berasal dari janjangan kosong ya, janjangan kosong atau tandang kosong dari perkebunan. Beberapa treatment juga teknologi sudah diterapkan menyangkut kompos ya, menyangkut kompos dari tandang kosong, dan itu mau digunakan treatment ataupun beberapa perkebunan saat ini kita melakukan aplikasi jangkos di dalam operasional ke lapangan sebagai pengganti dan penambah dari pemupukan. Jadinya sebenarnya ini
kompos itu juga sangat-sangat memberikan nilai tambah ya. Dianya apabila baik itu limbah sawit, jangkos dikelola sebagai biomass ataupun kompos sebagai fertilizer, ini akan memberikan nilai tambah lebih di dalam sektor ini secara keseluruhan. Demikian Pak Yos. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Teguh mungkin. Saya, sepengetahuan saya, limbah sawit itu semuanya nggak ada yang jadi percuma. Semua ada nilainya. Yang pertama, janjang kosong itu diaplikasikan kembali, terutama untuk daerah yang berpasir, itu bisa menyembuhkan kualitas tanah. Yang kedua, hasil dari produksi di PKS, pabrik kelapa sawit, itu cangkang itu bisa dibuang, dikumpulkan, dan dijual keluar. Sekarang sudah banyak negara-negara seperti New Zealand yang membeli cangkang. Karena cangkang itu kalau diolah, itu menjadi karbon. Jadi karbon aktif. Demikian juga dengan fiber. Fiber jadi bahan bakar untuk boiler, termasuk juga cangkang. Jadi cangkang itu bisa diolah menjadi bahan bakar untuk boiler di pabrik kelapa sawit, bisa juga dijual keluar. Kemudian kernel juga begitu. Kernel setelah di press, sisanya itu adalah palm kernel meal. Palm kernel meal itu bisa dijual keluar sebagai makanan ternak. Jadi sebetulnya tidak ada yang terbuang, semuanya. Bahkan sampai dengan air limbah pun itu bisa dijadikan pupuk di lapangan, langsung diaplikasikan di kolam-kolam di lapangan. Jadi nol semuanya. Tidak ada yang tidak termanfaatkan. 100%. Itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, saya ajukan pertanyaan terakhir kali ya, karena ini waktunya juga sudah mengingat nih semuanya para tokoh ya, Pak Dirut dan direktur dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Ini sebagai investor dan analis saja Pak, untuk para investor. Tahun lalu itu kan harga rata-rata Rp5.200 dengan range yang sangat besar, Rp3.200 sampai Rp7.100 per ton. Nah, kalau untuk tahun ini bagaimana nih Pak? Ya, dan juga faktor-faktor penentunya. Ya, terutama untuk Pak Teguh dan Pak Jos dan Pak Mosfly ya, karena Pak Joko kan sebagai Gapki, walaupun ya saya kenal juga sebagai wakil direktur Astra Growstari dulu Pak ya, karena saya beberapa kali ikut rapat dengan Bapak. Gimana Pak prediksi untuk tahun ini? Ini terutama ini yang berkepentingan para analis nih ya, investor saham kita nih, untuk memprediksi harganya juga ke depan. Silakan Pak. Kalau tahun lalu 5.200 Pak, Rp5.200 rata-rata ya per ton ya. Tapi kalau tahun ini yang pasti akan identik atau berkonotasi positif sekali dengan harga-harga dari saham di industri sawit ya di bursa kita. That's a $1 million question ya? Ya, ya karena saya khawatir yang audiens kita utamanya ingin tahu ini Pak, curious ya. Jadi ini yang mungkin scientific curiosity questions ya. Yang paling pengalaman ini di antara kita ini Pak Teguh sih Pak ya. Beliau udah menghadapi berbagai macam market ya. Yes, Pak Teguh paling senior ya Pak. Mungkin silakan Pak Teguh kasih insight-nya Pak Teguh. So volatilitasnya, kalau memang susah ya kita bicara volatilitasnya, apakah akan lebar sebesar tahun lalu Pak, sampai dari Rp3.200 sampai Rp7.100? Kalau dari pengalaman kita melihat, selalu kita juga keikutan
seminar-seminar dari ahli-ahli harga sawit, CPO, Ya, Pak. itu tebakannya nggak pernah benar ya Pak ya? Iya. Karena itu Jadi pasti kalau nanya ke saya lebih nggak benar lagi. Makanya saya juga nanyanya prediksi, Pak. Karena nggak mungkin juga bisa akurat. Ya. masalahnya Tapi, kalau kita lihat, harga sawit itu sangat terpengaruh juga oleh harga-harga dari minyak nabati di luar negeri. Soybean dan lainnya, Pak ya. Jadi banyak sekali pengaruh atau kejadian-kejadian yang bisa mempengaruhi secara mendadak bisa turun, secara mendadak bisa naik. Memang karena komoditinya adalah komoditi internasional, Iya. berdagangkan di dunia secara terbuka. Iya. Ya, kita sih optimis stabil atau bahkan rata-rata lebih tinggi daripada tahun ini, karena kan B30 ke B35 kan mestinya ada tambahan demand 1,5 juta ton, Pak. Betul. dengan kita melihat sih dengan program B30 yang sudah mulai dijalani oleh pemerintah sejak kita memakai untuk biodiesel, lalu juga kita lihat produksi dari Malaysia selalu juga kurang baik dikarenakan cuaca dan terutama tenaga kerja ya. Iya. Ini harga kita lihat jauh lebih stabil. Itu ditunjukkan dari tahun lalu di mana waktu lagi COVID, malah yang COVID pun harga malah sangat kuat ya. Jadi kita juga melihat kalau kita prediksi kita tahun ini harganya tetap masih cukup strong seperti sekarang ya, berkisar kalau kita ngomongin 11.5 sampai 12, bottomnya mungkin 11 ya, kita harapkan di angka situ Pak ya. Ini yang kita ngomongin kita net ya, jadi bukannya yang tadi ringgitnya, tapi netnya kita 1.000 per kilo ya. Ya. Ya itu sudah pasti jauh di atas break even cost ya, yang ribuan kilo. Nah, kita istilahnya ya semakin efisien, kira-kira kita kalau di angka 7.000 aja kita masih oke lah ya mestinya ya. Masih untung Pak ya. Di beberapa yang besar sudah 8.000 ya per kilo ya break even. Ya, itu semua sih tergantung yield-nya setiap perusahaan ya Pak. Tergantung yield ya dari tadi ya. Hasil per hektar, hasil dalam ton per hektar dan juga extraction rate-nya. Oke, saya pikir waktunya juga ya, tidak memungkinkan, kita sudah lewat dari 17.30. Saya kembalikan ke Mas Yosua, silakan untuk ditutup. Oke, terima kasih kepada para panelis dan juga Pak Budi untuk diskusinya tadi. Cukup banyak peminatnya dan juga kita lihat memang banyak dari teman-teman juga banyak pertanyaan yang mungkin kedepannya akan dijawab ya. Mungkin ke depan bisa kita adakan lagi acara seperti ini, membahas topik yang lebih sensitif lagi dalam tanda kutip tentang CPO. Dan bagi teman-teman para peserta webinar atau sobat-sobat Samuel, tentang rekaman webinar kita pada hari ini bisa dilihat di YouTube dari Samuel Sekuritas Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk para panelis, Pak Joko Supriyono, Ketua GAPKI, lalu Pak Teguh, CEO dari NSSS, lalu Pak George dari Direktur TAPG, dan juga Pak Mosfly, CEO dari STAA, beserta Pak Budi untuk kesediaannya menemani saya pada hari ini untuk berdiskusi tentang CPO ataupun sawit yang sebagai industri yang paling unggul juga ya, salah satu yang unggul di Indonesia. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bu Miming juga terima kasih Bu.